Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, dua kisah menakjubkan berikut ini adalah kisah nyata yang mungkin bisa dikatakan sebagai bukti dari keutamaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dua kisah itu ialah tentang seorang yang didatangi Rasulullah ketika tidak mau berdiri saat Mahalul Khiyam, dan juga kisah seorang putri yang beragama Nasrani yang kepalanya tertembak dan didatangi Rasulullah SAW. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini terus bisa berkembang. Didatangi Rasulullah SAW karena tidak berdiri saat Mahalul Khiyam. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Sayyid Muhammad, mendapatkan cerita dari ayahnya yaitu Sayyid Alwi Al-Maliki. Kisahnya bermula ketika Sayyid Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau terheran melihat seseorang yang terus saja berdiri sejak awal pembacaan Maulid. Saat itu Sayyid Alwi pun memanggilnya. "Wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berdiri sejak awal Maulid?" Lalu orang itu menjawab dengan bercerita, "Dulu aku pernah berjanji bahwa saat menghadiri Maulid Nabi untuk tak berdiri hingga acaranya selesai, bahkan termasuk Mahalul Khiyam. Aku tidak mau berdiri padahal saat itu aku mampu untuk berdiri, sebab menurutku hal itu adalah bid'ah." Mahalul Khiyam yaitu momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Namun tiba-tiba pada momen Mahalul Khiyam, aku menyaksikan Rasulullah SAW hadir dan lewat di sebelahku. Lalu beliau berkata, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Aku pun terkejut dan langsung ingin berdiri, namun terasa sangat susah. Sejak itulah aku sering sakit-sakitan, dan bahkan organ tubuhku bermasalah. Sehingga aku bernazar, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitku ini, maka aku berjanji setiap pada Maulid aku akan berdiri dari awal Maulid hingga akhir Maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diberikan kesembuhan, wahai Sayyid." Dikatakan dalam kisahnya bahwa setelah mendengar kisah orang tersebut, maka Sayyid Alwi pun mempersilakan orang itu untuk melaksanakan nazarnya. Masya Allah, ini adalah salah satu bukti bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang baik. Bukankah memperingati Maulid Nabi itu sama saja dengan kita bergembira akan kelahiran Rasulullah SAW? Maka sangatlah tidak pantas jika perayaan Maulid Nabi disebut-sebut sebagai perbuatan yang bid'ah dan sesat. Dan juga perlu diingatkan sahabat semua mengenai kisah tersebut, bahwa ketika Mahalul Khiyam itu memang dianjurkan bagi yang hadir untuk berdiri, karena itu sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Namun jika di antara yang hadir itu ada yang tidak mampu berdiri, seperti orang tua, orang yang lumpuh, dan sebagainya, maka tentu saja dia diperbolehkan untuk tidak berdiri, sebab ada uzur yang menghalanginya dirinya untuk tidak bisa berdiri. Wallahu a'lam. Untuk kisah yang kedua, yang tidak kalah untuk menguras air mata adalah Rasulullah SAW mendatangi putri Nasrani yang kepalanya tertembak. Kisah berikut ini dikutip dari islam.nu.id, yaitu kisah Maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Warga Lebanon sudah terbiasa merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas.
untuk menunjukkan rasa kegembiraan mereka atas kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun. Hal ini hampir mirip tradisi pernikahan di Arab Saudi pada umumnya. Sahabat semua, suatu ketika ada seorang putri yang beragama Nasrani dari Bani Khotas. Ia ikut melihat perayaan Maulid Nabi tersebut. Namun nasib tidak baik malah menimpa putri Nasrani tersebut. Ketika salah seorang dari warga melepaskan senjatanya, peluru yang dilepaskan itu malah menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimbah darah di tempat. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung berteriak-teriak histeris. "Binti, binti! Putriku, putriku!" Dengan segera anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit Ghossan Hamud. Sayangnya pihak rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa, sebab pendarahan di otaknya terlalu parah. Para dokter menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit Amerika yang lebih kompeten. Ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka para dokter pun tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, ibunya karena panik dan penuh kekecewaan dan marah, dia malah menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang menimpa kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan itu tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah. Sahabat beriman, ternyata teriakan ibunya tadi itu disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberi cahaya penerangan bagi kegelapan. Yang lebih membuat terharunya lagi, syahadatnya itu juga diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dan bahkan kabarnya juga diikuti oleh orang-orang di desa tempat tinggalnya putri tersebut. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal, sebab selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan di kepala putri Nasrani tersebut pun menghilang. Ibunya bertanya, "Wahai putriku, apa yang terjadi?" Putrinya pun menjawab sambil tersenyum kegirangan, "Ibu, ia datang mengelus kepalaku," sambil tersenyum. Ibunya bertanya lagi, "Siapa dia yang engkau maksud, wahai anakku?" Putrinya itu pun menjawab, "Nabi Muhammad, ibu. Dia Nabi Muhammad. Aku bersaksi, wahai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Dari dua kisah menakjubkan tersebut, bukti dan beberapa keutamaan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita patut bersyukur. Sungguh, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah perkara yang sesat, sebab di dalamnya diperdengarkan syair-syair tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.